Niki lan pinanten patut niki. Samian niki sanewenten riki kaki tarik ke niki. Om Namah Shivaya. Sholatu bisalamil mubin linuqatati ta'im ya Sholatu bisalamil mubin linuqatati ta'im ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, hidupmu diberkahi Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Dan untuk sedulur sambung rasa yang beragama non muslim, salam sejahtera buat kalian semua. Semoga Tuhan selalu memberkati kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik sedulurku, hari ini saya ingin bercerita tentang perjalanan spiritual saya menyusuri jejak keramat kegaiban semesta di Pulau Dewata bersama RCTI TV di acara Silet Misteri. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Bali ya, Pulau Dewata, dan saya berkunjung di sana. Saat saya datang, pertama kali saya datang, tepatnya siang hari sebelum sholat duhur, saya menyempatkan untuk sholat di masjid, tepatnya di Kampung Bugis, insya Allah ya. Jadi ada masjid yang tertua di sana, yaitu di Bali. Jadi saya dibantu oleh sedulur sambung rasa yang sangat baik hati ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mang Kuwayan yang sudi sekali menolong saya di sana, membantu saya, mensupport saya. Doakan sedulurku semua, beliau panjang umur bersama keluarga dan Ibu Wayan juga, dan adik anak beliau mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, insya Allah saya akan ke sana lagi. Jadi saya datang, kemudian saya sholat di Kampung Bugis, di mana di situ ada ternyata
masjid tertua di Kampung Bugis. Konon menurut cerita, masjid itu dibangun karena rasa terima kasih seorang raja yang ada di sana terhadap sosok pahlawan dari Ujung Pandang. Jadi ada satu pahlawan dari Ujung Pandang yang datang di situ waktu penjajahan. Jadi dia memenangkan peperangan di sana waktu dijajah ya. Beliau dari Ujung Pandang. Yang bernama, insya Allah, yang bernama Syekh Haji Mu'min dari Ujung Pandang. Jadi beliau itu sangat berjasa di sana dan mempunyai karomah yang luar biasa. Tapi waktu di sana saya tidak sempat untuk berziarah ke makam beliau karena saya hanya ingin mengetahui lokasi masjidnya, dan juga waktu itu saya memang ada kegiatan dengan RJTI, jadi saya hanya kirim tawasul di masjid dan ada videonya juga di masjidnya. Saya video sedulur, jadi dekat polsek di situ. Masjidnya luar biasa, memang bagus ya, peninggalan dari Syekh Haji Mu'min, di mana raja berterima kasih, tanda terima kasih Raja Bali daerah situ kepada Syekh Haji Mu'min, dibangunlah masjid itu untuk sarana ibadah kaum muslim. Dan di sana banyak sedulur-sedulur Bugis yang beragama Islam sholat di sana, luar biasa. Jadi Bali itu sangat, bagi saya, Bhinneka Tunggal Ika, luar biasa ya. Jadi beragam agama di sana. Bahkan saya melihat ada tempat khusus ya, berjajar masjid, satu lokasi ada masjid, gereja, kemudian Hindu itu ada di sana, Buddha juga ada di sana. Ada tempat untuk beribadahnya jajar-jajar, luar biasa di sana. Itu Bali. Begitu dulu. Dan saksikan videonya kedatangan saya sekarang. Nah, setelah dari masjid tersebut, saya perjalanan melanjutkan ke lokasi makam keramat Raden Ayu Pamejutan. Beliau adalah putri dari Raja Pamejutan di Bali yang mempunyai cerita yang luar biasa, saudaraku. Beliau adalah putri dari Raja Pamejutan saat itu, dan
Konon ceritanya beliau sangat-sangat cantik dan sangat disayang oleh ayahandanya, yaitu Raja Pamecutan tersebut. Namun satu ketika sang putri, yaitu Gusti Ayu Pamecutan, ya, yang sebenarnya namanya adalah Gusti Ayu Maderai, ya, dijuluki oleh masyarakat setempat Gusti Ayu Pamecutan. Dia mengalami sakit, ya. Menurut cerita sakit tersebut adalah sakit kuning. Nah, karena beliau adalah anak tercinta dari Raja Pamecutan, jadi raja sempat bingung, berobat di mana-mana tidak bisa sembuh, ya. Akhirnya seperti pada cerita-cerita kerajaan dahulu, mencari sosok penyembuh dengan mengadakan satu sayembara. Jadi raja mengadakan satu sayembara, diumumkan, ya, sampai terdengar di Jawa. Nah, barang siapa yang bisa menyembuhkan Raden Ayu Maderai ini, putri dari Raja Pamecutan ini, maka jika yang menyembuhkan itu adalah wanita, maka dia akan diangkat menjadi anak. Namun bila yang menyembuhkan itu adalah laki-laki, maka raja akan menikahkan putri beliau, yaitu Raden Ayu Maderai yang dijuluki Raden Ayu Pamecutan, dengan penyembuh tersebut jika laki-laki. Dan kabar tersebut sampai terdengar oleh seorang ulama dari Yogyakarta, ya. Dan akhirnya ulama tersebut mengutus murid beliau dari Madura, dan beliau, menurut cerita, beliau menjadi raja di Madura, yaitu Cakraningrat IV. Jadi diutuslah Cakraningrat IV ini untuk datang ke Pamecutan, pada Raja Pamecutan, untuk menyembuhkan Raden Ayu Maderai. Nah, singkat cerita, karena kuasa dan izin Allah, beliau Raja Cakraningrat IV dari Madura ini berhasil menyembuhkan sakit dari Raden Ayu Pamecutan atas kuasa dan izin Allah. Sesuai janji Raja Pamecutan, karena beliau Raja Cakraningrat IV ini yang berasal dari Madura ini beragama Islam dan laki-laki, maka beliau dinikahkan oleh putrinya. Karena Raden Ayu Pamecutan bukan muslim, maka pernikahan itu harus dijalankan dengan muslim. Dan Raden Ayu Pamecutan akhirnya menjadi mu'alaf. Dia memeluk agama Islam karena menikah dengan Raja Cakraningrat IV dari Madura. Diizinkanlah pernikahan tersebut berlangsung. Lalu Raden Ayu dibawa pulang ke Madura. Nah, setelah sekian lama di Madura, Raden Ayu Pamecutan ini akhirnya rindu mungkin pada ayahandanya dan rumahnya. Akhirnya diizinkan oleh Raja Cakraningrat IV ini untuk pulang ke Bali, Pulau Dewata. Akhirnya menempuh perjalanan sampai di Pulau Bali. Beliau bertemu ayahanda. Beberapa orang pati ada yang tidak tahu bahwa beliau sudah menjadi mu'alaf. Lalu sepulang di sana, karena Raden Ayu Pamecutan ini sudah memeluk agama
Islam, beliau mendapat julukan yaitu Raden Siti Khadijah. Jadi mendapat julukan Siti Khadijah. Ya, Khadijah bukan Khadijah tapi Khadijah. Jadi jangan salah, itu bukan istri dari Rasulullah SAW, bukan istri Nabi Muhammad. Ya, jadi namanya Raden Siti Khadijah, berganti nama Raden Siti Khadijah. Begitu sedulur. Nah, saat di sana ternyata Raja Cakraningrat keempat ini membekali Raden Ayu Siti Khadijah ini 3 benda untuk bekal beliau. 3 bekal ini yaitu sebuah pusaka. Yang pertama adalah guci yang berbentuk guci, kemudian keris, dan yang ketiga berbentuk seperti tusuk konde. Ya. Jadi ini bekal dari Raja Cakraningrat IV untuk Raden Ayu Pamecutan atau Raden Ayu Siti Khadijah, putri dari Raja Pamecutan di Bali. Nah, setelah di sana beberapa hari, singkat cerita, Raden Ayu Pamecutan melakukan sholat karena udah Islam ya, ibadah sholat. Namun mereka tidak paham bahwa ritual tersebut adalah ritual agama Islam saat itu, karena mungkin belum menyebar terlalu luas ya, sampai di Bali mungkin Islam ya, mungkin ya, saya kurang paham. Di situ salah satu patih dari kerajaan melihat ritual yang dilakukan Raden Ayu Pamecutan. Dia curiga Raden Ayu Siti Khadijah ini ngapain, berasumsi bahwa melakukan ritual yang menyesatkan ya, mungkin ritual-ritual leak kalau dianggap orang sana yang negatif mungkin ya, saya kurang paham, mohon maaf kalau jika salah. Informasi yang saya dapat seperti itu. Akhirnya sholat dan dicurigai beliau melakukan ritual sesat mungkin. Akhirnya dilaporkan oleh raja atau ayahanda beliau, oleh patih tersebut, mengatakan bahwa putri sekarang melakukan ritual yang aneh, yang menyesatkan, yang belum ada yang melakukan sebelumnya seperti itu. Nah, akhirnya mungkin karena kesalahpahaman, sontak raja kaget. Tanpa mikir panjang mungkin atau bagaimana, raja memerintahkan patih tersebut untuk membunuh Raden Ayu Siti Khadijah atau Raden Ayu Pamecutan ini, sedulur. Nah, saat akan dibunuh, Raden Ayu sudah terasa mempunyai firasat. Bertemulah patih tersebut, diajaknya Raden Ayu. Saat diajak di satu pura mana, saya lupa namanya, beliau sudah merasa bahwa ini ada hal yang ganjil dan ada sesuatu di balik ajakan dari patih tersebut. Akhirnya di satu tempat tersebut, yang konon katanya tempatnya itu di sekitaran makam beliau itu, makam beliau Raden Ayu Siti Khadijah tersebut, beliau dibunuh. Ya, jadi beliau mengatakan, jika patih mau membunuh saya, bunuhlah dengan salah satu benda yang dibekalkan oleh beliau dari suami beliau, yaitu Raja Cakraningrat IV dari Madura, yaitu apa? Tusuk konde. Jadi dibilangin, kalau mau memang membunuh saya, bunuhlah saya, tancapkan tusuk konde ini, pusaka ini di dada saya. Ya. Setelah itu cepat ambil tarik pusaka tersebut, karena kalau tanpa pusaka ini Anda tidak akan bisa membunuh saya. Seperti itu pesan beliau. Akhirnya patih melaksanakan sesuai perintah. Dan Raden Ayu Siti Khadijah berpesan, bila mana saya melakukan kesalahan dalam apa yang saya lakukan, ritual yang saya lakukan, karena itu bagi saya adalah ibadah sebagai muslim, bila ini salah,
ketika Anda menarik tusuk konde yang menancap di dada saya yang dalam ini keluar, bau darah atau apapun yang keluar dari tubuh saya busuk, tidak enak, berarti saya melakukan ritual yang salah. Saya boleh dibuang atau dibakar atau apalah jasad saya. Tapi bila tusuk konde ini Anda tarik dan mengeluarkan sesuatu yang berbau harum, maka izinkan saya memohon agar jasad saya dimakamkan secara baik, secara Islam. Dan ada yang mengatakan agar disakralkan dan dikeramatkan. Tapi yang jelas pesannya itu satu simbol atau pesan moral bahwa bila itu baik, berarti apa yang saya lakukan itu adalah kebaikan. Nah, pesan itu disampaikan oleh Pate pada raja. Raja pun kaget. Kenapa raja kaget? Ternyata ketika Pate itu menarik tusuk konde tersebut yang menancap di dalam dada Raden Ayu Pamecutan tersebut, bau harum keluar, sedulur. Kebenaran Allah, Maha Suci Allah, Subhanallah. Pate tersebut kaget, bahkan sampai dia menangis ketika mengatakan pada raja bahwa yang dilakukan ternyata bukan ritual yang menyesatkan, ritual yang negatif. Ternyata itu adalah ritual yang suci, di mana keyakinan Raden Ayu Pamecutan ibadah. Masya Allah. Jadi gempar, sempat digemparkan dan dihebohkan. Oleh sebab itu makam beliau dikeramatkan, dianggap makam waliullah. Ya, karena memang matinya di jalan Allah. Dia tidak takut dibunuh karena dia yakin yang dilakukan ini adalah satu kebenaran. Namun mungkin karena tidak paham, tidak ketahuan atau kesalahpahaman, terjadilah musibah seperti itu. Kali ini Allah menunjukkan bahwa kebenaran ibadah suci yang dilakukan umat muslim terutama, yaitu sholat, itu bukan adalah satu ritual yang menyesatkan, tapi ritual suci seperti agama-agama lain yang menyembah pada Tuhannya, sedulurku. Jadi itulah cerita Raden Ayu Pamecutan atau Raden Ayu Siti Khotijah yang saya ziarahi, dan bersama Silat Misteri RCTI TV juga diliput, sedulurku. Anda bisa menyaksikan videonya sekarang. Lokasinya luar biasa karena ini salah satunya lokasi makam keramat wali yang disakralkan di sini. Ya, jadi saya bersama sedulur saya Mangku Wayan, ya, beliau alhamdulillah seperti saudara, beliau yang mensupport saya di sini, sedulur. Beliau ini ceritanya beliau kalau nggak salah sakit, kemudian ada orang dari Madura, ya, dari Madura kemudian disembuhkan dan berikan sama beliau. Dan meninggalnya, wafatnya beliau subhanallah luar biasa. Jadi ketika dia dari Madura datang ke sini, dia melakukan ibadah sholat, tapi ada yang melihat waktu dia ibadah sehingga berpikir bahwa beliau melakukan ajaran-ajaran sesat atau ritual-ritual sesat. Mungkin karena ketidaktahuan, miskomunikasi, sehingga beliau dianggap sesat dan dilaporkan oleh raja waktu itu, ya. Kebetulan raja itu adalah ayah beliau, sehingga disuruhlah oleh ayah beliau untuk membunuh putri saya. Akhirnya datanglah orang yang siap untuk mengadili beliau, dan dia berlisan. Dia mempunyai ilmu yang tebal terhadap senjata tajam, sehingga dia bilang kalau mau membunuh saya itu tidak bisa dengan apapun kecuali dengan tusuk konde. Nah, jadi dengan tusuk konde itu dia ditancapkan di tubuhnya, dan dia pesan jika keluar asap di tubuh saya dengan tusuk konde itu, asapnya berbau busuk, tanda bahwa saya sesat atau melakukan ritual yang menyesatkan. Dan jika berbau wangi, maka itu adalah satu kebenaran dari Allah. Ritual satu kebenaran dari Allah. Begitu, ya.
Kita masuk ini. Ya. Saya jaga sini biar nggak ada orang masuk. Ayo, berapa? Jadi ini sedulur makam beliau, ya, makam Raden Ayu Pamecutan. Beliau adalah putri dari raja pertama, ya, raja pertama di sini. Jadi kemudian ketika dia menjadi mualaf, dia masuk memeluk agama Islam, dia bernama Raden Ayu Siti Khadijah. Itu mungkin bisa dilihat kan. Dia dari atas keliling. Saya bakar dupa untuk wangi-wangian, sehingga mudah-mudahan dengan dupa ini mengharumkan nama beliau juga di sini, ya, dan tetap dikenang karena bagi saya ini adalah sejarah yang luar biasa. Jadi ini sejarah yang luar biasa, sedulur. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Amin. Ya, di sini saya doakan semua sedulur yang sudah melihat video saya hari ini diberkahi Tuhan, rezekinya mengalir deras tanpa batas, dan semua dosa-dosanya diampuni Allah. Ya, amin, amin. Saya berdoa dulu, ya, mudah-mudahan ada keberkahan. Oke, kita ketemu lagi ke video berikutnya. Tadi saya juga sempat singgah di Pura Pat Payung, Pura Pat Payung yang luar biasa. Di sana saya mendapatkan satu mustika, yaitu daun sirih. Mungkin itu nanti ditayangkan di RCTI. Ada di silat, ya, acara silat. Ada. Cuman prosesnya tidak dinampakkan karena tidak diperbolehkan di sana, didokumentasi tadi, ya. Oke. Semoga sehat semua. Salam bahagia. Sudah selesai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة إلى حضرات دارقي أبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان Oke, sukses berindividu, sukses Ya ada Pak, kamu pergi di dalam dulu dan ya. Udah puas. Itu. terima kasih. Ya, ya. Nah, itulah makam dari Raden Ayu Siti Khotijah, yaitu putri dari Raja Pamejutan, istri dari Raja Cakraningrat IV Madura. Nah, sekarang saya setelah dari makam tersebut, saya beranjak ke satu pura yang belum terekspos di sana. Ya, saya diberikan informasi dari sedulur sambung rasa yang ada di sana, seorang mangku, ya. Dan saya ke sana, menurut cerita di pura tersebut adalah lokasi di mana markas atau tempat wong alus. Wong alus itu artinya bangsa-bangsa halus yang banyak di sana. Tempatnya di tengah hutan, tapi juga antara hutan dan laut ya, di tengah-tengah. Dan di situ juga saya diliput bersama RCTI TV, yaitu Silat Misteri. Nah, tapi belum tayang saat ini, mungkin insya Allah secepatnya akan ditayangkan juga, karena sangat menarik. Pura tersebut luar biasa dan saya melihat ritualnya, Masya Allah, memang luar biasa juga. Saya menghargai dan saya mengikuti, ya. Jadi puranya memang kalau malam mungkin sangat-sangat luar biasa energinya. Di siang hari aja seperti itu. Dan di situ sempat terjadi benturan energi antara saya dan beberapa anak buah dari mangku tersebut. Dan luar biasa memang ketika masuk energinya saya terasa. Namanya adalah Pura Pat Payung. Ya, Pura Pat Payung. Jadi di sana saya mengikuti ritual, kemudian saya melakukan penelusuran di sana, bersinergi dengan kegaiban yang di sana. Akhirnya saya mendapatkan sinyal, yaitu berupa benda pusaka yang insya Allah sebenarnya diberikan pada saya. Tapi saya berikan dengan ikhlas pada mangku tersebut karena sepertinya juga dibutuhkan di sana. Pusaka tersebut sangat luar biasa, saudaraku. Waktu saya melakukan sinergi dengan kegaiban di situ, ritual ya, sinergi dengan kegaiban di lokasi tersebut, sempat beberapa orang di situ, ya mangku ya, anak buah mangku tersebut kerasukan, abrasion, ya, seperti mediumisasi tapi tidak disengaja. Jadi dia menyerang saya merasakan hawanya, tapi saya diam karena saya fokus menarik. Saya dapat, tapi saya ingatkan di sini saya sudah izin pada ketua mangku dari Pura Pat Payung. Saya udah bilang, mangku, ini saya diberikan sinyal pada sosok perempuan yang ada di sini, di mana sosok perempuan tersebut adalah memang penjaga utama
gaib yang ada di situ. Dan diizinkan tanpa diketahui oleh beberapa orang yang ada di situ. Oleh sebab itu ada benturan, mungkin karena dianggap saya kurang sopan ya oleh makhluk yang ada di situ yang lain. Tapi saya ya karena saya bukan penarik pusaka, tapi kalau saya diberikan saya wujudkan, saya manifestasikan. Alhamdulillah sempat terjadi benturan, tapi saya abaikan karena mungkin mereka tidak paham. Begitu. Jadi saya tarik, keluar, disaksikan beberapa orang yang ada di situ, termasuk tim dari Silet RCTI. Alhamdulillah wujud bendanya yaitu satu pusaka bunga serai. Jadi daun sirih. Jadi daun sirih tersebut saya berikan. Sempat terjadi juga ketika sudah keluar, jadi di belakang saya ini abduction semua, kesurupan semua, melawan saya. Tapi saya karena saya lindungin, dan alhamdulillah karena kuasa dan izin Allah ada pelindungan di dalam tubuh saya, ada pagar gaib sendiri, jadi tidak sampai mengenai saya. Saya tetap lanjutkan ritual saya. Keluar. Nah, salah satu orang yang kesurupan tersebut mengambil pusaka. Ya. Tapi ketika mengambil langsung kesurupan, tapi diarahkan untuk pusaka itu ditaruh di dalam tempat ritual pura Patpayung tersebut. Saya persilakan karena saya yakin itu memang bagi saya wajib saya berikan pada mangku tersebut karena hak mereka. Mungkin lewat saya. Ya karena dan juga menurut mangku tersebut memang benar. Di sini ada pusaka kembang sirih tersebut. Ya sudah, alhamdulillah. Dan beliau tanya ini untuk apa manfaatnya? Untuk pengobatan. Dan ternyata tanpa disengaja beliau memang seorang penyembuh. Jadi cocok, makanya saya berikan pada beliau. Begitu sedulurku. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dirawat dengan baik. Simak videonya sekarang. Minggir. Kita sedang berada di satu lokasi yang sangat sakral, tepatnya di Serangan ya. Namanya Pura Patpayung, sedulur. Jadi sedulur Sambung Rasa bisa melihat lokasinya ya.
samian niki sanewen riki jadi dari ke niki. Om Namah Shivaya. Lagi yang bisa nih lo. Saya cuma manifestasikan ya, saya udah bilang sama ibunya. Semua yang ada di sini udah mungkin lain waktu. dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda, dan saya memang tadi diberikan sinyal energi untuk memberikan satu benda dari gaib untuk dimanifestasikan, tapi mungkin benda itu memang harus diberikan oleh beliau, sehingga yang mulai ada kerajaan sedikit tadi ya, ada yang attraction itu kesurupan ya. Oke, bisa ditunjukin tadi benda apa sih? Boleh, Bang. Jadi tadi ada benda gaib dari beliau ya, yang mungkin saya
diberikan kesempatan untuk memanifestasikan benda ini. Ini seperti kalau saya lihat seperti daun sirih. Jadi memang energinya keajaibannya ini nanti karena kuasa Tuhan ya, pasti ini untuk kesembuhan ya. Kalau di sini mungkin karena kuasa dewa ya. Begitu. Ini saya berikan, memang hak untuk Mangku selaku pemimpin di sini, dan beliau juga memang berperan untuk membantu pengobatan ya Mangku ya di sini. Saya serahkan pada Mangku ya. Gitu. Nah, baik sedulurku, semoga tayangan kali ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi pembelajaran juga ya. Tidak bermaksud yang lain, intinya saya ingin menghibur sedulur semua. Saya ingatkan, hati-hati penipuan mengatasnamakan Ki Sambung Roso yang menggunakan foto saya ya. Saya Ki Sambung Roso atau Dian Anugrah Sulistiawan mempunyai nomor hanya 1, 081217717009, dan rekening BCA 13020075942. Yang lain tidak punya. Jika ada penipuan, uang gaib, togel dan lain sebagainya mengatasnamakan Ki Sambung Roso memakai profil saya tekankan itu bukan saya. Saya tidak ada jasa togel, jasa uang gaib, dana